So, teman-teman semua, gimana cara menjadi seorang MC yang kreatif dan inovatif? Saya akan mengajak ngobrol salah seorang MC yang sudah malang melintang berpuluh-puluh tahun dalam dunia MC. Dia adalah Koko Troy. Malang melintang ya, Ansi. kayak ini ya. Kayak apa, Kok? Kayak kayu yang jatuh-jatuh gitu, tumbang-tumbang. Ya, tapi akhirnya dikumpulkan jadi serpihan-serpihan dan dibuat sebuah karya yang akhirnya menarik, seperti MC. Iya. Kok gimana kok jadi seorang MC yang kreatif dan juga inovatif? Sebenarnya gini, banyak di antara kita tuh berbicara bahwa kita sudah memenuhi yang paling simpel deh, bahwa kita sudah memenuhi apa yang diharapkan oleh klien kita, mau dia perusahaan, mau dia perorangan, maupun dia calon-calon pengantin. Kebanyakan kita langsung berpikir bahwa oh, pengantinnya sudah puas, pengantinnya sudah senang, pengantinnya sudah happy. Oke, that's it. Tapi sementara kalau kita lihat lagi, apa memang betul sih kita sudah memenuhi? Dalam artian begini, kalau kita menciptakan sebuah acara, baik di sebuah perusahaan, mereka punya pribadi-pribadi masing-masing, maupun apalagi kalau klien ya, apalagi pengantin, itu punya pribadi masing-masing yang unik. Dan mereka punya harapan, mereka punya mimpi. Nah, bentuk apa dan bagaimana kita bisa membuat bahwa apa yang kita sajikan, dalam artian bahwa tidak hanya dalam performance, tapi bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merancang acaranya itu betul-betul sudah menggambarkan apa yang mereka harapkan. Artinya memang kita dipancing untuk berkreativitas, bukan sekedar berkreativitas sesuai dengan apa yang harapan kita. Bukan patokannya, bukan kita. Jadi patokannya adalah customer kita atau klien kita. Itu yang penting. Bahwa mereka punya pribadi, mereka punya filosofi, mereka punya keinginan, mereka punya prinsip yang bisa dijabarkan oleh kita, sehingga kita bisa tahu betul bagaimana kita membuat karakter acaranya, materi acaranya, kemudian kita menyampaikannya seperti apa dan bagaimana. Artinya kalau misalnya kita punya bahwa itu adalah sebuah perusahaan bola atau pengantin kita menyukai permainan bola, artinya kalau kita berbicara tentang pernikahan atau kita berbicara tentang filosofi dari perusahaan itu atau materi acaranya, nggak mungkin kita berbicara tentang bagaimana perusahaan secara umum atau bagaimana pernikahan secara umumnya harus begini. Tidak ada yang spesifik, tidak ada yang detail menggambarkan kepribadian dan filosofi dari si customer kita atau klien kita. Nah, itulah makanya saya mengatakan bahwa MC itu selalu bukan mengatakan atau mempertanyakan apakah kita sudah cukup kreatif atau kita cuma sekedar memenuhi apa yang menjadi gambaran umum secara general bagaimana kita membawakan acara. Oke. Sip. Jadi bicara MC itu bukan sekedar apa harapan MC. Ini yang biasa MC bawakan. Iya. Tapi lebih jauh dari itu adalah Betul. kalau konteksnya wedding, bagaimana keinginan klien bisa terpenuhi dengan kita rancang sesuatu yang berbeda dari biasanya ya. Betul, berbeda tidak lepas dalam arti kata berbeda yang aneh, tapi berbeda yang sesuai dengan si karakter pengantinnya. Pengantin itu kan ada dua sisi, pengantin pria, pengantin wanita. Mereka punya karakter masing-masing, mereka punya harapan dan impian masing-masing. Nah, pernah tidak kita membuat atau menyampaikan, menyajikan sesuatu yang sesuai dengan karakter mereka masing-masing, bahwa ada namanya juga pernikahan ya. Kalau pernikahan itu kan ada dua karakter yang berbeda yang menyatu. Oke. Gitu. Satu pertanyaan terakhir nih kau nih. Apa sih atau ada nggak satu trik ya, kok jadi trik ya, karena pengen jalan-jalan kayaknya ini udah jadi satu rahasia nih. Gak apa-apa. Trik atau tips satu yang sering Koko Troy lakukan agar bisa menjadi seseorang yang kreatif. Gampang. Basic yang paling sederhana adalah kita berkenalan. Berkenalan. Ya. Oke. Misalnya Fauzi adalah klien ya, klien saya. Ini pengantin prianya nih, contoh. Saya berkenalan Fauzi, sukanya apa? Kalau perlu tanya, Fauzi itu namanya sebenarnya dari apa sih? Pengharapannya, itu ada pengharapan orang tua. Ini berkaitan dengan pernikahan loh. Ya, pengharapan orang tua memberikan nama seorang anak laki-laki dengan nama Fauzi Norwenda, maksudnya apa? Ya, harapannya apa? Kemudian
gambaran kalau Fauzi mau menikah tuh gambarannya seperti apa? Oke. Bicara paling sederhana, fantasinya kayak gimana sih? Imajinasi. Imajinasinya kayak apa? Oke. Ya, imajinasi itu bisa tinggi sekali, bisa kita realitakan. Jadi diturunkan sehingga kalau dibentuk dengan bentuk konteks real seperti apa. Oke. Nah, setelah kita tahu bentuk real atau nyatanya bisa dibuat seperti apa, ya. Fauzi kalau misalnya lagi marah bagaimana, kalau lagi happy seperti apa, bersama pasangan sering melakukan apa, itu apa ya, barometer yang bisa menjadi patokan kita untuk bisa menciptakan sebuah materi dan kita tahu cara menyampaikannya. Oh, Bahwa Fauzi misalnya kita apa sih, olahraga bola ya, suka dengan bermain bola, bahwa ada kerjasama dalam menyampaikan. Kita bisa mengatakan bahwa kehidupan pernikahan memiliki unsur kerjasama seperti halnya bermain bola. Tidak semua bisa menjadi penyerang dan tidak semua bisa menjadi bertahan. Contohnya begitu ya, itulah Yes, yes. pernikahan. Ini udah beneran terasa personal dan berbeda ya. Iya. Ini baru satu tips teman-teman semua yang membuat kita akhirnya berbeda. Berbeda nggak harus selalu banyak. Satu hal yang kita buat ternyata di luar kebiasaan bisa menjadi sesuatu hal yang kreatif. Nah itu. Gitu ya. Oke teman-teman, itu dulu aja. Biar nggak terlalu banyak teman-teman cerna, satu demi satu kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang yang kreatif dalam membawakan acara. Saya Iya. Fauzi. Saya Troy. Terima kasih dan sampai jumpa.